Amanda. Oke, selamat malam Ibu-ibu. Ini bapaknya cuma Coach Samsidi aja nih ya. Selamat malam ibu-ibu yang berbahagia. Terima kasih sudah hadir dalam webinar kali ini. Eh, tema kali ini adalah parent as a coach ya. Jadi orang tua juga seorang coach gitu. Bagaimana kita mendidik anak menjadi lebih baik dengan coach ya, menjadi seorang coach. Nah, coaching itu apa nanti kita akan bahas begitu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, sebaiknya kita hening sejenak, kita tunduk sejenak, kita akan berdoa. Semoga pertemuan kali ini lancar, internet lancar, tidak ada halangan, perangkat yang kita gunakan juga lancar, supaya apa yang nanti kita bicarakan bersama-sama akan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, mulai. Dan ini tidak anu kayak panas. Nanti kan mari. Dosa kok ini terang. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan berbincang-bincang. Jadi prinsipnya saya bukan guru, saya bukan ahli ya. Karena parenting itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Seperti matematika, kalau 1+1 pasti 2. Parenting itu adalah ilmu yang banyak faktor yang mempengaruhi, baik budaya, kebiasaan rumah, dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi dari bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak. Di sini akan saya tampilkan nanti bagaimana pola asuh orang tua dengan sistem coaching gitu. Jadi coaching itu adalah bagaimana kita menggali potensi anak untuk berpikir secara kritis ya. Jadi kita enggak nyuruh-nyuruh, capek ya kita nyuruh-nyuruh. Mungkin ada yang sharing di sini pernah capek nyuruh anak enggak dikerjakan. Kita sering-sering aja, santai-santai aja Bapak Ibu, jangan apa tegang ya, saya takut nanti kalau kalau ibu-ibu tegang. Ada yang mau sharing nih? Pernah enggak menyuruh anak ya, tapi enggak dikerjakan sampai Bapak Ibu marah-marah begitu? Mungkin ada yang ingin sharing? Sering sih Bu kayak gitu. Jadi sering ngulang-ngulang perintah gitu. Iya, sampai jengkel sendiri. Iya, sampai jengkel sendiri ya Bu ya. Oke, baik. Apalagi sudah pakai HP ya Bu. Ditengok aja enggak orang tua. Guru juga gitu Bu, kalau lagi nerangkan anaknya lagi HP cari apa informasi di HP, gurunya ditengok aja enggak sampai harus dijawel untuk melihat gurunya begitu. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengawali webinar ini dengan pantun. Saya cari pantunnya dulu. Saya tak ngepek pantunnya dulu. Oke, saya akan buat pantun. Oke. Jangan lupa cakepnya ya, Bu ya. Walaupun saya sudah cakep. Pergi ke pasar membeli kurma. Jangan lupa membeli cuka. Selamat datang Ibunda. Semoga ilmunya dapat membuka mata. Inilah kehebatan dari AI ya, AI ya kan. Apa saja bisa didapatkan di internet dengan AI. Nah, ini saya dapat pantun dari AI. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya mau share materi dulu. Saya mau praktek deh. Mungkin Bapak Ibu bisa, Ibu-ibu bisa mempraktekkan sedikit. Sebentar, saya share dulu. Oke. Sudah muncul belum ya? Sebentar, saya belum Bu. Oh, belum udah. ya? Oh, sudah. Ye, saya sudah sekarang. Sudah muncul Bu. Dulu. Oke. Sebelumnya ini saya mau Bapak Ibu, Ibu-ibu praktek dulu deh. Sebelum tahu tentang apa itu coaching, kita praktek dulu. Mungkin ada yang mau menjadi ibu di sini?
kasusnya adalah seorang remaja mulai menarik diri dari keluarga, menghabiskan sebagian besar waktu di kamar. Nah, bisa membayangkan ya Bapak Ibu ya, anak sekarang bagaimana pulang sekolah langsung ke kamar, tidak mau kumpul keluarga. Nah, saya nih anaknya nih, ada yang mau praktek jadi ibunya enggak? Budila atau monggo siapa yang mau berpraktek menjadi seorang ibu? Saya anaknya nih, kasusnya saya menarik diri dari keluarga, menghabiskan sebesar waktu dari kamar, enggak mau keluar rumah, keluar kamar, di kamar terus gitu. Ada yang mau mempraktekkan sebagai orang tua atau ibu? Saya sebagai anaknya nih. Ibu Nogo, kamu mungkin bisa? Ya, bisa. Oke, oke. Ya Bu, saya jadi anaknya ya Bu ya. Ya. Kita mulai ya? Suaranya belum kedengaran Ibu. Nah, kita mulai Ya, sekarang. kita mulai ya. Jadi sekarang posisi anaknya di kamar. Ya, posisi anaknya di kamar. Betul. Saya menyapa dengan sapaan kami punya ya. Ya, boleh Ibu, boleh. Nona, Ya, Ma. buat apa di situ? Ada apa, Ma? Ada apa, Ma? Nona lagi buat apa di situ di kamar? Enggak ngapa-ngapa, diam aja. Ayo keluar. Mari kita main sama-sama. Mau main apa, Ma? Saya di sini aja. Ya main apa saja. Keluar dulu dengan mama di sini. Oke. Bagaimana, Ma? Sebentar sebelum dengan mama bermain, kita bermain sesuatu yang baik. Tapi ini mama ingin tanya dulu, kenapa Nona sendiri saja di dalam kamar? Buat apa di dalam kamar? Nona tidak bosan di dalam kamar? Enggak, Ma. Nyaman, enak. Mama tidak percaya. Untuk apa kamu duduk di dalam kamar? Sedangkan kamu sekarang jiwa muda, ingin bisa senang-senang dengan teman-teman. Kenapa Mainan duduk HP, lama-lama? Ma. Mainan HP. Lebih nyaman mainan HP. Oh, apa yang kamu lihat di dalam HP? Banyak, Ma. Nanti kalau saya main pulang malam, Mama marah. Saya enggak main, Mama marah. Itu bukan cara terbaik. Oke, oke, terima kasih. Terima kasih, Mama Nugu. Ini panggilnya Mama Nugu ya? Ya, ya, ya. Apa yang dirasakan, Ma? Saya sebagai mama. Iya, sebagai mama apa yang dirasakan ketika anaknya mengatakan seperti itu? Dan apa yang dikatakan mama itu kan dibantah sama anaknya. Saya kecewa. Kecewa. Iya, kecewa. Ya. Ya, oke. Mungkin ada yang mau sharing setelah melihat simulasi tadi? Ada yang mau berpendapat? Oh, sebaiknya mama seperti ini atau bagaimana begitu? Bu Dila, Bu Maria, Bu Ria, Bu Reni, ada yang mau sharing apa yang terjadi? Bu Iriana, Mama Joshua? ini setia ini. Ada yang disarankan Mama Joshua? Mungkin ada saran atau apa yang bisa disampaikan di situ? Melihat simulasi tadi. Oke, terima kasih. Selamat malam, Coach Dian. Malam. Ibu dan bapak-bapak yang... Ini ada bapaknya enggak ini? Hanya satu. Oh iya, berarti bapak. Ini saya
bukan mau ya sharing karena memang kan kasusnya juga sama dengan Joshua dengan anak saya. Jadi kalau sudah pulang sekolah ya mesti istilahnya dekem di kamar gitu loh. Dan kalaupun hari libur juga seperti itu. Jadi asik sendiri dengan dunianya gitu loh. Jadi kadang-kadang saya sampai kehabisan akal gimana caranya maunya biar dia bisa bergabung sama saya dengan adiknya maunya ya berinteraksi dengan kita-kita gitu. Kadang apa ya udah coba tak ajak jalan main keluar, tapi kan tidak mungkin selalu apa tak ajak jalan keluar kan ya agak boros juga Ya, Bu. boros ya. Ya, Betul. jadi kadang saya apa ya parani dia di kamar tak datangi. Kamu lagi ngapa sih? Lagi buka laptop gitu. Lagi belajar bener apa lagi mainan? Jadi wajahnya udah berubah gitu, Bu. Makanya, Mama ini lihat ini aku lagi apa? Gitu. Jadi kadang saya ya udahlah dia sudah kayak apa responnya sudah seperti itu kayak seolah-olah dia tidak pengen diganggu gitu loh. Akhirnya ya sudah saya tinggalkan seperti itu. Maunya biar dia melanjutkan keasikannya dia seperti itu. Jadi kadang saya bingung. Piye caranya itu loh biar dia apa ya bisa membagi waktu gitu. Makanya jangan selalu asik dengan dunianya sendiri gitu loh. Jadi di luar makanya biar dia paham di luar dunianya dia tuh masih ada dunia yang lain seperti ini loh Bu. Iya. Seperti itu saja. Nyerah Oke, ya Bu terima kasih. ngeliatnya ya berarti ya. Iya, Posisinya menyerah ya. sudah kehabisan akal. Jaga bisa nakal. Oke, mungkin ada lagi yang mau sharing Ibu. Satu Ibu lagi mungkin ada yang sharing. Dari simulasi boleh, dari simulasi yang tadi kita lakukan boleh. Oh, mungkin Ibu harus begini atau bagaimana mungkin bisa di-sharingkan. Bu Maria mungkin? Sama mungkin dengan mamanya Joshua ya. Terus tadi seperti yang disampaikan beliau, lalu kadang kalau saya deketin anak saya gitu malah saya kayak usir-usir, sana rumah ngapain deket-deket sini sana gitu. Jadi saya malah maksudnya saya nyari waktu buat ngobrol, coba mendekati, tapi malah saya disuruh keluar dari kamar gitu tuh kadang jengkel gitu Bu. Ya, terus juga menyerah ya Mama. Iya. Oh ya. Iya sih, coronek sih. Wis males ah. Oke, baik. Ibu, kita akan coba lihat materi kita tentang coaching ya. Bagaimana kita akan mengadakan coaching dengan anak kita. Ini sedikit cerita saja, Ibu. Saya pernah memanggil anak gitu ya, memanggil anak gitu dengan coaching gitu. Karena anaknya itu sering tidak masuk, Saya minta 1 jam kepada guru mapelnya gitu, apakah boleh? Gitu. Oh boleh, silahkan. Karena memang anaknya sering tidak masuk gitu ya, jadi guru-guru juga tahu. Saya ajak bicara, saya ajak duduk. Gitu. Dia sudah defend ini, anaknya sudah defend, laki-laki ya, anaknya sudah defend Bu. Wajahnya itu sudah kelihatan defend Bu gitu ya, menjaga. Wah nanti saya mesti ditanya mengapa saya tidak masuk. Gitu. Terus saya ajak ke ruang BK, saya suruh duduk, silakan duduk. Gitu. Ada apa Bu? Enggak apa-apa, kita ngobrol aja. Bu, dia kan kepengen kenal kamu, saya bilang gitu. Terus kita ngobrol dari hal yang sederhana dulu, saya ngobrol. Oh iya, kamu tinggal sama siapa? Saya tidak menyebut sama sekali, saya tidak menyinggung sama sekali mengapa dia tidak masuk sekolah. 3 hari waktu itu tidak masuk sekolah. Saya ajak ngobrol, hobimu apa? Ngobrol biasa aja, ngobrol ketawa-ketawa gitu. Sampai akhirnya pada ujung-ujung saya tanya, kamu kepinginnya apa yang kamu inginkan. Terus akhirnya, kalau kamu bisa sampai sana, apa yang harus kamu lakukan? Oh, saya harus dapat nilai bagus, Bu. Oh, ya, baik. Kalau kamu dapat nilai bagus, apa yang harus kamu lakukan? Ya, saya harus sekolah, Bu. Ya, baik. Terus dia baru sadar, itu Bu, ujung-ujungnya kan mesti saya suruh sekolah gitu. Dia baru sadar setelah ngobrol, loh, yang nyuruh kamu sekolah siapa? Bu Dian apakah nyuruh kamu sekolah? Gitu. Ya enggak sih, yang nyuruh kamu sekolah siapa? Ya saya sendiri. Oke,
Berarti, ya Bu, saya harus mencapai apa yang saya inginkan dengan saya harus mendapat nilai yang bagus. Oke. Satu minggu ini sebelum 17-an sampai hari kemarin itu anaknya masuk terus. Tidak pernah tidak masuk. Setelah saya ajak ngomong tuh anaknya masuk terus. Dan hanya 1 kali terlambat. Selainnya itu tidak pernah terlambat gitu. Saya cuma cek aja sih, lihat aja. Saya juga nggak akan langsung loh kamu tuh kemarin katanya nggak mau terlambat. Nggak, saya diamkan aja, kita ngobrol aja. Nah, inilah hebatnya coaching. Saya merasa bahwa inilah hebatnya coaching gitu ya. Anak melakukan sesuatu yang anak inginkan. Bukan karena disuruh orang tua atau ibunya. Ini dari apa yang dipikirkan anak sendiri. Dia berpikir sendiri, oh kalau gitu kamu harus bagaimana gitu. Wah, nilai saya harus bagus, Bu. Oh ya, iya ya, nilaimu harus bagus. Gitu. Bagaimana caranya nilaimu bagus? Ya saya harus masuk sekolah terus, Bu. Oke. Baru dia sadar, lah ya tuh Bu, ujung-ujungnya saya suruh sekolah gitu. Itu yang nyuruh sekolah siapa? Dia nggak nyuruh sekolah, kamu sendiri. Dan ini masih dalam proses, tidak bisa segampang membalikan telapak tangan, saya sadar itu gitu, tetapi proses itu harus berjalan begitu. Inilah hebatnya coaching. Maka Bapak Ibu sangat penting sekali orang tua itu bisa mempunyai kemampuan sebagai seorang coach untuk anaknya gitu ya. Jadi tidak frustasi sendiri itu akhirnya nyerah wis karepmu wis ning kamar. Yang penting kamu nggak dolan sampai malam, yang penting. Nah itu kan akhirnya orang tua jadi frustasi sendiri. Oke. Baik, saya akan coba share materi saya tentang parent. Seorang orang tua adalah seorang coach. Oke. Sebentar, kembali ke praktek lagi. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatankah? Sudah. Sama nggih? Yeah. Sudah, Bu. Sudah, oke. Parent as a coach. Jadi seorang orang tua itu adalah seorang coach. Coach itu awalnya dari olahraga ya, seorang pelatih olahraga begitu. Tapi dari perkembangan zaman, coach itu adalah seorang yang memberikan suatu motivasi pada orang lain. Nah, itu seorang coach ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang coach? Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, pengertian coaching. Ada beberapa banyak pengertian dari coaching. Ini saya ambil beberapa saja. Nanti saya akan menunjukkan pengertian coaching menurut Masyarakat Coach Indonesia. Jadi saya bergabung dalam suatu organisasi yang bernama Masyarakat Coach Indonesia. Coaching adalah sebuah proses membangun kesadaran diri. Ini yang penting, membangun kesadaran diri, membangun kesadaran anak. Kalau ibu hanya menyuruh, ayo keluar sini lo ngobrol sama mama sama papa, tapi anak belum sadar apa sih artinya, pentingnya, butuh enggak saya ngobrol sama orang tua? Ya, enggak akan dilakukan gitu. Jadi butuh kesadaran. Bagaimana kita menyadarkan diri anak untuk menemukan potensi terbaik melalui percakapan bermakna atau mencapai tujuan. Jadi coaching itu percakapan aja, tapi bermakna. Bagaimana kita sebagai orang tua itu mengajak atau membangun kesadaran diri dari si anak. Yang kedua, pengertian coaching yang lain adalah bentuk kemitraan klien. Jadi klien ini kita anggap anak adalah mitra nih. Saya bukan orang tua, saya bukan guru, saya mitramu. Dalam proses pemikiran yang memprovokasi. Nah, ini pentingnya. Jadi dalam suatu coaching itu nanti seorang coach harus pandai untuk bertanya. Bertanya untuk apa? Provokasi gitu. Anak diprovokasi. Ditanya, diperjelas gitu. Itu kelebihan dari seorang coach, harus pandai untuk bertanya, mengajak anak, menggiring anak, memprovokasi anak gitu ya. Dan kreatif dalam menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi atau profesional. Karena sekarang coaching itu bukan hanya untuk orang tua, hanya untuk guru dan siswa, tetapi sekarang profesional, semua, direktur, pengusaha, itu butuh seorang coach dan butuh
sesi coaching. Yang ketiga adalah pendampingan atau percakapan yang memiliki makna untuk mendorong atau memprovokasi pemikiran dan ide kreatif untuk memaksimalkan potensi baik individu. Nah, kata kuncinya adalah memaksimalkan potensi. Ya, mendorong untuk memaksimalkan potensi. Jadi coaching itu bukan menasihati, bukan konsultan, tetapi dia bertanya, mendengar, mendukung untuk apa? Untuk meningkatkan potensi dari si klien atau si anak tersebut. Ini pengertian dari coaching. Sedangkan definisi coaching dari MCI, Masyarakat Coach Indonesia, yang sekarang saya masuk dalam organisasi tersebut adalah, coaching adalah percakapan intensif. Jadi percakapan intensif, bukan hanya guyonan, bukan hanya gosip, begitu ya, tetapi intensif. Seorang coach, di mana sekarang adalah seorang orang tua, memfasilitasi coachee, klien atau coachee, di mana coachee-nya itu sekarang adalah anak, mendapatkan tujuan. Ibu-ibu akan sangat heran kalau ibu bertanya pada anak, kamu tuh sebenarnya pengen apa? Kalau ada anak yang menjawab cepat, kurang dari 5 detik, keren. Beberapa anak saya tanya, kamu tuh sebenarnya kepingin mau jadi apa? Menjawabnya itu lama sekali, berpikirnya lama sekali. Nah, ini tugas kita seorang coach, orang tua, itu anak untuk mendapatkan tujuannya hidup itu apa? Dan memperjelas tujuannya. Tidak hanya sampai itu, kita juga harus mencoba untuk, yuk menyusun langkah-langkahnya bagaimana. Mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang penting itu adalah mencapai tujuan. Coba deh, saya stop share dulu, kita sharing dulu. Ada yang pernah ibu bertanya tentang tujuan anak? Anak kepengen jadi apa begitu? Atau besok kepengen masuk jurusan apa begitu? Pernah. Pernah. Bu, cepat Bu jawabnya Bu anaknya. Iya, kalau kita cepat. Oh, kalau kita cepat, berarti sudah punya tujuan. Iya. Oke, mau bekerja di mana juga sudah punya tujuan. Sudah, Bu. Pengen jadi notaris katanya. Oh, kepengen jadi notaris. Oke, baik. Itu sudah baik, Ibu. Tinggal nanti Ibu memperdalam lagi untuk memperjelas tujuan, menyusun langkah-langkah, gitu, sama melihat sumber daya dari si kita. Oke, ada yang punya pengalaman lain, anaknya berpikir lama, mau jadi apa ya? Saya tuh pernah punya satu murid. Ya sambil ngobrol aja sih, waktu istirahat gitu kadang-kadang saya tidak ke kantor guru gitu, saya di kelas gitu ngobrol. Saya tuh kepinginnya jadi arsitek. Oh ya, bagus tuh, keren. Tapi orang tua saya bilang, apa bisa kamu jadi arsitek? Gitu. Lalu orang tuanya mendorong saya jadi sekolah DKV. Apa namanya? DKV itu desain grafis gitu ya. Oh lah kamu suka? Gitu. Ya enggak apa-apa sih. Berjalannya waktu sampai dia sekarang 12, saya tanya, TKA-mu kamu ambil apa? Aku ambil sosiologi sama satunya apa gitu yang bukan teknik. Loh katanya kamu mau masuk DKV. Kalau masuk DKV ya kamu paling enggak ambil matematika gitu. Enggak, aku enggak jadi masuk DKV. Loh lah kamu katanya kepengen masuk DKV. Nah, hal seperti inilah yang harus kita coba sebagai orang tua. Anak harus tahu tujuannya yang jelas gitu. Dan kita harus punya langkah-langkah. Baik, kamu kepengen jadi arsitek. Kamu punya apa? Anak harus tahu sumber dayanya apa. Kamu bisa enggak matematika? Saya enggak bisa matematika. Baik, enggak apa-apa kamu enggak bisa matematika. Tapi untuk bisa matematika kamu harus bagaimana? Anak akan berpikir begitu. Nah, ini yang penting tujuan yang jelas dulu. Oke, kita lanjutkan materi kita. Definisi coaching. Oke. Jadi, orang tua sebagai coach itu memfasilitasi anak untuk melihat tujuan,
memperjelas tujuan, merancang langkah, mengelola sumber daya, dan untuk mencapai tujuan. Itu adalah tugas dari seorang coach. Oke. Mengapa coaching itu penting untuk parenting? 1, membangun kemandirian dan tanggung jawab. Anak belajar mengambil keputusan, bukan nasihat orang tua, tapi itu keputusan anak. Kalau anak yang mengambil keputusan, pasti dia akan bertanggung jawab. Tetapi kalau itu keinginan orang tua, ada kemungkinan dia tidak tanggung jawab. Ada kemungkinan ya Bapak Ibu, bukan tidak selalu terus dia tidak tanggung jawab. Tetapi kalau dia mengambil keputusan sendiri, itu keyakinannya dia pasti akan bertanggung jawab. Mandiri dan tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Saat anak berhasil menemukan solusi dari bimbingan kita, ia akan merasa lebih berharga dan yakin pada kemampuannya. Kenapa saya mengatakan berharga dan yakin? Karena dalam sesi coaching itu ada yang namanya proses mendukung. Jadi apa yang dikatakan anak, kita dukung. Apa yang dilakukan anak, kita dukung. Kalau anaknya tidak sesuai, bagaimana, Bu? Ya kita klarifikasi. Kita tidak bisa, jangan itu salah. Enggak. Kita klarifikasi, kita tunjukkan dengan cara bertanya. Apa yang kamu ketahui tentang itu? Apa dampaknya? Nanti akan sampai di situ. Ada prosesnya di situ. Jadi kalau sudah sampai dampaknya, anak akan berpikir, oh langkah saya itu baik atau tidak. Nah di situ kita tidak memberitahu anak, oh itu jelek tuh, nggak baik itu, jangan dilakukan, enggak. Tetapi kita mencoba untuk bertanya, gitu ya, supaya anak berpikir, oh berarti langkah yang saya lakukan itu tidak baik. Meningkatkan kepercayaan diri. Karena selalu didukung oleh orang tua. Melatih anak memecahkan masalah. Pendekatan coaching membiasakan anak untuk berpikir secara kritis dan logis untuk menghadapi tantangan. Memperkuat hubungan positif. Komunikasi jadi terbuka nih Bapak Ibu. Anak nggak takut lagi, nggak takut disalahkan, nggak takut, aku sajane kepengen iki tapi buku bapakku nggak mau kok. Anak bebas berpikir, anak kreatif. Berbagi cerita, anak akan berbagi cerita, aduh ternyata tuh aku kan pengennya belajar tuh mah jam 9 ternyata kok aku nggak bisa ya, aku ngantuk. Dia akan bercerita karena ada dukungan dari orang tua secara utuh tuh ya. Jadi coaching itu sangat penting untuk pola asuh anak. Proses dasar coaching. Nah, di sini ada proses dasar coaching. Bapak Ibu, biasanya yang Bapak Ibu lupakan adalah di sini persiapan. Ubah pola pikir ibu-ibu. Ini pola pikir ya, pola pikir orang dewasa. Saya dulu waktu pertama kali belajar tentang coaching, hal yang paling sulit ini adalah ini, saya mengubah pola pikir. Apa yang saya ubah Bapak Ibu? Saya itu guru. Kebiasaan saya adalah menasihati. Jadi memberikan solusi. Itu kebiasaan saya, kebiasaan seorang guru, ibu, orang tua tuh biasa gitu, ngasih solusi. Harusnya kamu begini, harusnya kamu ini loh yang harus kamu lakukan. Konseling, BK juga begitu, akan memberi nasihat. Nah, itu harus kita ubah dulu pola pikir kita. Sebelum memulai mengubah cara pandang Anda dari orang tua yang tahu segalanya, orang tua tahu segalanya, menjadi mitra yang membimbing. Jadi biasa menasihati itu kita hilangkan dulu. Kadang-kadang ya saya keceplosan sih kalau lagi sesi coaching sama anak gitu ya, keceplosan ngandani gitu, tapi saya coba cut lagi, saya coba benar nggak sih apa yang dikatakan Bu? Dia menurut kamu bagaimana? Padahal saya keceplosan ngandani itu ya, sebenarnya dari sesi coaching pola pikir itu untuk dihilangkan. Jadi kita menghilangkan pola pikir bahwa kita tahu segalanya, gitu ya. Tujuan bukan untuk memberikan jawaban, melainkan untuk membantu anak menemukan jawabannya sendiri. Jadi kita berbicara tidak untuk memberi solusi pada anak, tetapi untuk mengajak anak mencari solusinya sendiri. Ini dari Magelang. Oke, ini berarti Anda harus bersedia melepaskan kendali
dan mempercayai bahwa anak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang khawatir ya Bapak Ibu ya, oh so ya anakku ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita berpikir gitu ya, apa bisa ya anak-anak ya gitu. Tetapi kita harus mengubah pola pikir itu sendiri ya. Persiapan yang kedua adalah sediakan waktu dan ruang yang tepat. Kalau Bapak Ibu sedang lelah, Bapak Ibu sedang tidak stabil emosinya, jangan deh ngajak bicara anak. Emosi akan meluap gitu. Kita lihat anaknya. Kalau anaknya lagi tidak siap untuk diajak bicara, ya sudah. Jangan terburu-buru gitu. Tetapi suatu saat anaknya enak, kita buat kesepakatan. Yuk nak, besok nanti jam sekian ya, setelah Bapak pulang, habis makan malam, kita ngobrol-ngobrol yuk. Pilih waktu gitu ya. Di mana anaknya, oh ya, saya mau ngobrol. Besoknya orang tua sudah siap bahwa dia akan mengadakan pendekatan. Supaya Anda dan anak sama-sama tenang dan tidak terburu-buru. Hindari melakukan coaching saat Anda sedang kesal, lelah, atau saat anak baru pulang sekolah dalam kondisi lelah. Hindari itu. Jadi kalau lagi lelah, capek, kesal, masih ada masalah dengan kantor gitu, hindari dulu. Jangan dulu. Cari tempat yang nyaman dan bebas dari gangguan seperti TV atau HP. Jadi kalau kita sudah punya kesepakatan dengan anak gitu, besok kita ngobrol-ngobrol ya nak, jam sekian ya sudah, lepaskan HP, anak tidak menggunakan HP, kita tidak menggunakan HP, kita ngobrol. Biasanya kalau ngobrol itu jangan berhadapan ya Bapak Ibu. Kalau berhadapan itu nanti takutnya anak terintimidasi. Jadi agak serong begitu ya. Agak serong gitu, agak nyaman gitu. Jadi anak kalau menjawab juga tidak langsung melihat wajah Bapak Ibunya yang menakutkan. Gitu ya. Agak serong. Jadi anak bisa meluapkan apa yang dia ceritakan. Yang ketiga adalah tentukan tujuan sesi. Jadi Bapak Ibu sebelum mengadakan pembicaraan dengan anak, Bapak Ibu harus memiliki tujuan dulu. Supaya apa? Nanti pembicaraan kita terarah. Walaupun sifatnya informal, orang tua dengan anak memiliki tujuan membuat sesi lebih terarah. Sesi coaching pembicaraan kita. Misalkan tanyakan pada diri sendiri, masalah apa yang sedang dihadapi anak. Kalau Bapak Ibu melihat anak ini kok di kamar terus ngapa ya? Oh berarti pasti anak-anak ada masalah apa. Ini yang akan kita gali pada sesi coaching. Atau keterampilan atau kebiasaan apa yang ingin saya bantu untuk anak kembangkan. Misalnya anak ini kok suka nyanyi ya, gitu. Wah keterampilan ini bisa kita kembangkan nih dengan membuka potensi anak. Kita ngobrol, nanti anak akan, iya aku ternyata bisa nyanyi ya. Oh nanti saya kalau nyanyi, nanti anak akan mengembangkan sendiri potensinya. Atau topik apa yang ingin didiskusikan. Misalnya keuangan keluarga kah? Bisa loh Bapak Ibu, walaupun tidak seluruhnya disampaikan kepada anak, sebaiknya Anda tahu kondisi orang tua. Ada cerita lagi nih Bapak Ibu. Ada seorang orang tua itu WA saya, Bu, saya kepingin sesi coaching, karena kemarin kan saya menawarkan itu sesi coaching. Oh ya, mari kita buat jadwal. Gitu. Cerita bla 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 bla. Anaknya itu marah karena dijanjiin belikan HP sama laptop. Tapi karena orang tuanya betul-betul tidak punya uang untuk itu, anaknya marah. Setiap ngomong sama ibunya marah, setiap ngomong sama ibunya marah. Nah, boleh sesekali kita akan membuka keuangan. Ini loh papa tuh gajinya sekian, ini loh mama gajinya sekian, ini loh yang kita keluarkan. Jadi anak paham, oh posisiku di mana ini. Anak akan berpikir dan membuka potensinya. Bisa juga topik itu akan disampaikan pada sesi coaching. Tujuan ini akan menjadi panduan selama percakapan berlangsung. Jadi kita tadi kan definisi coaching itu kan percakapan yang intensif ya.
Jadi tidak ngalur ngidul nanti apa yang kita tanyakan, tetapi kita sudah punya tujuan sendiri. Saat saya coaching sama anak yang sering tidak masuk, saya sudah punya tujuan. Saya giring anak ke situ. Gitu. Bapak Ibu juga sebelum coaching, Bapak Ibu sudah punya tujuan. Anak ini mau saya giring kemana? Apa sih yang ingin saya tuju? Nah, ini penting juga dalam persiapan. Yang kedua adalah mendukung. Tujuan dari mendukung adalah anak merasa aman, nyaman, mendapatkan perhatian, dan mendapatkan penghargaan, dianggap istimewa. Anak menjadi terbuka, otentik, responsif, akurat, kreatif, fokus, flow, mengalir, begitu aja, dan bahagia. Tidak takut untuk menjawab, tidak takut untuk mengungkapkan pernyataan dia atau apa yang dia rasakan, pendapatnya, begitu. Contoh pertanyaan untuk mendukung. Contoh untuk pendukung. Menyapa, hai nak. Kalau saya tuh nyapa anak-anak tuh, halo ganteng, cantik, ya cintaku, manisku. Saya menyapa seperti itu ya, menanyakan kabarnya, bagaimana kabarmu di sekolah. Memastikan anak hadir di sini. Hadir datang dengan kita. Gitu. Tidak memikirkan yang lain, hadir untuk ngobrol dengan kita. Itu mendukung. Merespon dengan apresiasi. Sekarang rambutmu bagus sekali sih, kamu potong rambut gitu, ganteng loh. Mendukung, anak akan terasa didukung. Oh gitu, wow. Walaupun bukan mendukung tentang tujuan yang ingin Bapak Ibu capai, tetapi ngobrol lah supaya memberikan apresiasi pada anak. Apa saja yang bisa diberikan apresiasi. Ini untuk mendukung. Untuk proses yang kedua adalah mendengar Bapak Ibu. Tujuannya adalah memahami tujuan, nilai-nilai, keyakinan, pemahaman, persepsi, dan emosi. Apa sih? Mendengar tidak hanya dengan suara Bapak Ibu ya. Dengan gestur tubuh anak itu kita juga mendengar. Ini anak ini kok ngomongnya dengan emosi, dengan matanya mendelik, dengan bibirnya mengkeret gitu ya. Oh itu anak ini lagi marah gitu ya. Komunikasi dan aksi strategi yang dimiliki anak. Kita dengarkan semua. Baik suara ataupun gestur tubuh anak. Ini mendengarkan. Mendengarkan dengan diam, Bapak Ibu. Jadi dalam sesi coaching menyela itu adalah tabu ya, enggak boleh. Kalau kita dalam sesi coaching dengan anak, dengarkan saja. Anak bicara apa, dengarkan. Tidak usah disalah, tidak. Enggak boleh gitu. Enggak. Biarkan anak berbicara. Mendengarkan dengan diam dan aktif. Melalui kontak mata, kalau bisa lihat anaknya. Jangan sambil mainan HP, jangan sambil nonton TV, tapi lihat mata anaknya. Didengarkan dengan baik-baik sambil dilihat. Bisa Ibu rasakan ya kalau kita ngobrol sambil dilihatin. Nyaman loh kita, seneng loh kita diperhatikan gitu ya. Oh ya Bu, ya. Lain kalau Ibu bicara, oh ya, masa sih sambil saya tidak melihat begitu, akan merasa tidak nyaman, tidak dihargai begitu ya. Memastikan kejelasan dan kelengkapan informasi. Jadi kita dengar nih. Oke. Mendengar. Lalu membuka penyemangat bicara. Oh ya? Wah, keren dong. Gini. Nah, itu adalah membuka penyemangat bicara. Keran ya, keran penyemangat bicara. Kalau anak lagi ngomong itu, "Mah, aku tadi matematika aku dapat nilai 70." Oh, iya? Oh, bagus, menurutmu bagus enggak? Oh ya, wah keren deh kamu. Itu keran penyemangat bicara gitu ya. Katakan, oh ya oke, baik. Itu adalah cara kita untuk mendengarkan. Menerima informasi untuk dioptimalkan, memfasilitasi anak. Ini mendengarkan. Ini adalah kemampuan seorang coach ya. Proses dasar dari anak menemukan rumusan tujuan yang jelas karena merasa didengarkan. Kalau anak didengarkan, dia akan berpikir, dia akan melihat, mengolah rasa, mengolah pikirannya gitu. Kalau kita mendengarkan, kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, ya anak akan ngomong dengan seenaknya. Ini kemampuan atau proses yang ketiga. Proses yang keempat itu adalah bertanya. Jadi tadi persiapan, siapkan diri kita, lalu kita dukung anaknya, lalu kita dengarkan,
Lalu proses yang penting adalah bertanya. Bertanya, mengapa saya katakan proses yang paling penting? Karena dalam bertanya ini kita akan mendorong anak, mengarahkan anak. Tapi bukan kita menyuruh loh ya. Dengan bertanya kita bisa mengarahkan anak. Tujuannya adalah memahami dan mengeksplorasi dengan menggunakan kalimat tanya. Bertanya dasar apa yang didengar anak. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah mengadakan sesi coaching pada anak, tolong bertanya apa yang dikatakan anak. Jadi anak mengatakan apa, itu yang kita gali. Kita klarifikasi, kita tanyakan, mengapa? Apa perasaanmu kalau kamu begitu? Misalnya gitu. Wah, aku nilai matematika aku dapat 70. Oh ya? Menurut kamu 70 itu bagaimana? Itu dari kata anak 70. Akan lain jika Bapak mengatakan, oh ya? Kenapa kamu tidak dapat 80? Akan berbeda. Tetapi apa yang kita tanyakan, itu yang dikeluarkan anak, itu akan sangat, anak itu berpikir, oh menurutmu 70 itu bagaimana? Wah 70 itu wes hebat mah, ngoncokku weno sing 40, misalnya seperti itu. Oh gitu ya, ya hebat. Menurut kamu 70 itu bisa enggak untuk bisa melangkah ke selanjutnya untuk mencapai apa yang kamu inginkan, misalnya seperti itu. Dia akan bercerita. Jadi apa yang dikeluarkan anak, itu yang kita tanyakan. Kita giring sana. Jangan keluar dari konteks yang dibicarakan anak. Bertanya tujuan agar jelas, bertanya untuk tes, cek, klarifikasi, dan explore. Menurutmu, apakah 70 itu baik? Mengeksplor anak. Ya enggak baik sih, Ma. Oh, menurutmu yang baik berapa? Mengeksplor anak. Tes, apakah benar tadi Mama mendengarkan kamu? Nah, tes, apa yang didengarkan itu, apa yang dikatakan anak itu didengar dengan baik enggak? Benar enggak kamu tadi mengatakan ini ya? Iya. Cek, klarifikasi, mengeksplor anak dengan cara bertanya. Bertanya, mendukung, menantang sebagai usaha memfasilitasi. Mendukung dan menantang. Mendukung dan menantang. Jangan menantang, terus nanti anak-anak bosan berpikirnya, Bapak Ibu. Mendukung, didukung. Oh ya, baik, 70 itu baik ya. Oh, keren. Ya, teman-teman saya udah dapat jelek, ada yang 40. Oh, kenapa teman dapat 40? Ya, dia tidak belajar kok. Oh, gitu. Terus bagaimana cara yang kamu harus belajar? Menantang. Tadinya mendukung. Oh, temanmu kok bisa dapat gitu? Oh ya. Lalu kita menantang. Oh, terus kamu harus bagaimana supaya dapat nilai lebih dari 70? Menantang. Mendukung lagi, menantang lagi. Jangan mendukung, terus nanti anak-anak tidak punya potensi untuk mengembangkan, berpikir kreatif. Kalau menantang, terus anak-anak capek berpikir. Jadi pola bertanya kita adalah mendukung, menantang. Mendukung, menantang. Ini keterampilan bertanya. Nah, Bapak Ibu tadi yang sudah saya jelaskan tadi, untuk ada beberapa model sih dalam coaching ya. NLP itu ada, model SCORE, GROW itu juga ada. Sekarang di sini akan saya jelaskan tentang SCORE dulu. Model SCORE adalah kerangka kerja sederhana yang bisa kita gunakan. SCORE ya, ini hanya model aja ya, model coaching ya gitu ya. Model ini membantu kita memfasilitasi anak untuk menganalisis masalah dan menemukan solusinya sendiri. Mari kita bedah satu persatu. SCORE itu singkatan Bapak Ibu. S-nya adalah simptom atau gejala atau hambatan atau tantangan yang dihadapi anak. Causes itu adalah penyebabnya apa untuk mencari akar masalahnya. Outcome, apa yang diinginkan, apa yang dihasilkan anak. Resource, itu adalah langkah dan sumber daya yang akan dilakukan dan yang akan digunakan. E-nya adalah efek atau dampak. Efek itu ada dua nggih Bapak Ibu. Satu, efek ke depannya. Kalau sudah tercapai semua nih, tujuanmu tercapai, apa sih efeknya untuk kamu? Apa sih yang akan kamu rasakan? Misalnya nih, anak punya tujuan kepingin punya
uang 1 miliar pada usia 27 tahun misalnya. Besok aku tahu usia saya 27 tahun, saya harus punya tabungan 1 miliar. Kita tanyakan, kalau kamu sudah dapat 1 miliar nih, tahun usiamu 27 tahun, apa sih dampaknya untuk kamu? Dampak. Atau dampak yang kedua adalah dampak langkah, baik maupun buruk. Kalau kamu mulai belajar pukul 8 sampai 9, dampaknya apa buat kamu? Ya, berarti tidur malam saya mundur dong. Oke, baik. Kalau tidur kamu malam mundur, apa yang terjadi? Itu yang diolah, ya. Itu yang diolah. Nanti anak akan berpikir dan berpikir lagi. Jadi skor itu adalah singkatan. Oke, satu-satu nggih Bapak Ibu, nanti kita akan coba untuk simulasi dengan menggunakan skor. Tujuan mengidentifikasi masalah atau situasi yang sedang dihadapi anak. Bapak Ibu, tolong jangan menggunakan mengapa. Oke. Jika anak terlambat, jangan ditanya, mengapa kamu terlambat? Pasti keluarnya adalah alasan. Akan berbeda jika kita bertanya, apa yang terjadi hingga kamu terlambat? Dia akan bercerita. Paham ya Bapak Ibu? Jadi hindari kata mengapa, karena mengapa itu membuat anak itu membuat alasan gitu ya. Bukan hal yang ingin dia lakukan, tapi alasan, buat alasan saja. Tapi gunakan yang lain. Apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? Itu keluar dari diri anak gitu ya. Contoh pertanyaannya, apa yang sedang terjadi sekarang? Bagaimana kamu mengekspresikan situasi itu? Ekspresikan, saya marah gitu. Wah, aku pengen juoto sana anu. Yes. Biarkan dia berbicara bagaimana. Dia akan mengidentifikasi masalah yang dia hadapi. Ini contoh pertanyaannya. Penyebab. Tujuannya adalah menggali akar masalah yang sebenarnya. Kalau dulu saya belajar tentang ISO, ya, mencari akar masalah itu bertanya mengapa 5 kali. Misalnya ada atap bocor nih. Mengapa kok bocor? Oh, gentengnya pecah. Oh, mengapa gentengnya pecah? Oh, karena kejatuhan pohon. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Oh ya, berarti masalahnya adalah sebelahnya ada pohon. Berarti harus ditebang nih pohonnya. Itu. Jadi mencari akar masalah. Sama seperti waktu kita mengadakan sesi coaching. Contoh pertanyaannya adalah, menurutmu apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tidak pernah ada mengatakan, mengapa itu terjadi? Menurut kamu, apa yang menyebabkan itu terjadi? Dia akan mengatakan menurut dia. Tapi kalau mengatakan mengapa, dia akan mencari alasan di luar dia. Apa yang membuat ini menjadi tantangan bagi kamu? Apa yang membuat ini menjadi tantangan bagi kamu? Ini juga pertanyaan-pertanyaan causes atau penyebab. Lalu yang selanjutnya adalah outcome atau hasil. Tujuannya adalah menentukan hasil yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai. Contoh pertanyaannya, apa yang ingin kamu capai? Seperti apa hasil jika kamu berhasil? Seperti apa hasilnya jika kamu berhasil? Apa yang kamu rasakan? Apa yang akan kamu dengar? Apa yang akan kamu lihat jika itu berhasil? Outcome. Jadi dia bisa membayangkan nih, aku toh bisa masuk Polines, aku lulus neng Polines, saya bisa masuk pelayaran misalnya gitu. Saya bisa kerja di pelayaran. Misalnya seperti itu. Apa yang dia ingin rasakan, ingin dilihat. Itu outcome. Lanjutnya adalah resource, langkah dan sumber daya. Mengidentifikasi sumber daya atau kekuatan yang dimiliki. Kalau anak mengatakan, saya tidak punya kekuatan, Bapak Ibu tolong tanyakan, menurut kamu, kekuatan apa yang harus kamu miliki? Dia akan, kekuatannya berarti saya harus bisa matematika nih. Oke, baik. Berarti kamu harus bisa matematika ya? Iya. Lalu bagaimana caranya kamu harus bisa matematika?
dia akan menggali lagi potensinya. Ini, jadi jangan berhenti kalau anak sudah nggak tahu, aku nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, terus Bapak Ibu berhenti. Jangan, dieksplor itu, diberi pertanyaan supaya anak itu berpikir, apa sih yang dibutuhkan, sumber daya apa saja sih yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya, langkah dan sumber daya. Contoh pertanyaannya, siapa atau apa yang bisa membantumu? Siapa? Saya mau les nih, Ma. Aku butuh guru les. Oh, berarti dia punya sumber daya, kepingin punya sumber daya guru les untuk bisa matematika. Apa yang bisa membantumu? Saya harus beli buku ini, Ma. Dia akan berpikir sumber daya apa yang harus dia punya dan yang sudah dia punya. Apa kekuatan yang kamu miliki untuk mengatasi ini? Apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Lalu apa? Lalu bagaimana? Nah, ini adalah langkah dan sumber daya. Selanjutnya adalah efek atau dampak. Tujuannya melihat dampak yang terjadi dan mengukur keberhasilan. Contoh pertanyaannya, dampak apa yang terjadi jika tujuanmu tercapai? Tadi sudah saya kasih contoh. Umur 27 tahun saya punya uang 1 miliar. Oke, apa yang kamu bisa lakukan? Apa sih dampaknya kalau kamu punya 1 miliar? Ini anak akan berpikir, oh saya akan ini, saya akan itu, saya ini. Dampaknya. Apakah ada dampak yang terjadi dari langkah yang kamu ambil? Jadi sudah saya jelaskan, kalau saya mau belajar nih, dan mulai jam 8 sampai jam 10 saya akan belajar. Oh, dampaknya apa? Saya capek. Oke, kalau kamu capek, terus kamu harus bagaimana? Supaya langkahnya itu konkret, bisa dia lakukan. Tidak hal yang menggebu-gebu yang tidak bisa dia lakukan. Jadi langkahnya sudah konkret gitu, sudah tahu dampaknya apa, dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa, itu sudah anak sudah tahu. Jadi langkahnya itu konkret, pasti dia bisa jalankan. Tapi kalau tidak ditanya dampak, oh, aku akan belajar sampai jam 12 malam. Wah, saya akan mengerjakan soal-soal matematika banyak sebanyak apa, konkret gitu. Saya akan selalu mengerjakan soal matematika. Berapa soal yang harus kamu kerjakan setiap hari? Konkret. Dia tahu kemampuannya. Oh, saya akan mengerjakan 10 soal setiap hari. Oke, 10 soal. Menurut kamu? Itu ditanyakan di dampak. Oke, ini penjelasan saya dari skor. Saya tutup share dulu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, kita diskusi. Kalem. Oh, saya tuh berarti guru yang baik nih ya. Wah, putra-putri Bapak Ibu sangat beruntung punya guru saya nih ya. Sekali menjelaskan, langsung paham. Ada yang butuh ditanyakan Bapak Ibu? Apakah mungkin skor itu bisa dilaksanakan di lingkungan keluarga Bapak Ibu? Pertanyaan saya itu. Ada yang mau menjawabkah? Bu Reni mungkin? Saya belum dengar suaranya Bu Reni. Ya, Bu, selamat malam. Ya, baik Ibu. Tadi saya sudah menjelaskan tentang skor ya. Apakah mungkin metode ini dilakukan di keluarga Ibu dengan putra-putri Ibu? Ya, sangat mungkin, Ibu. Hanya saja saya juga sangat belajar begitu ya, Ibu ya, Iya. untuk melihat apa yang dialami anak-anak begitu. Bagaimana membimbing mereka dengan kondisi tentunya kita juga harus memahami karakter anak-anak kita begitu. Bagaimana cara kita masuk, cara ngajak ngobrol biar enak, biar mencapai tujuan begitu, Bu. Menurut Ibu dari 4 proses coaching itu ya, dari persiapan, mendukung, mendengar, dan bertanya itu, mana yang paling sulit? Ya. Mungkin mengkondisikan untuk apa ya,
untuk proses coachingnya ini, Bu. Karena biasanya kami itu, karena saya bekerja ya, Ibu ya, jadi pulang sore begitu. Kemudian anak-anak juga apa, kalau malam belajar dan sebagainya. Biasanya saya mencari waktu di pas malamnya libur atau begitu, Bu. Jadi bukan apa hari efektif. Tetapi kadang-kadang kalau terjadi masalah ini yang kadang-kadang tidak masalah datang itu kan tidak memilih waktu ya, Bu ya. Jadi harus ada beberapa hal yang harus segera dikomunikasikan begitu kan, eh, dengan anak-anak eh, sedang sibuk belajar begitu. Sebaiknya bagaimana ya Ibu ya kalau misalkan terjadi permasalahan tetapi pas hari efektif, nah di waktu tersebut tidak memungkinkan begitu. Apakah harus menunggu waktu yang tepat atau tetap di coachingkan begitu, Bu? Oke, mungkin ada pendapat dari Ibu yang lain jika ada masalah yang mendesak begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Masalah yang mendesak. Contohnya apa, Bu? Mungkin bisa diberi contoh. Contohnya apa? Mungkin ada apa mendapatkan informasi dari guru kalau ada perselisihan di kelas begitu. Oke, Ya. baik. Mungkin ada pendapat dari Ibu yang lain? Bu Yeriana boleh berkomentar lagi loh. Bu Dila, monggo. Bu Ria, Bu Kristiana. Bu Kristiana ini juga saya belum dengar suaranya. Ada usulan kah? Tidak ada. Oh, Bu Kristiana lagi berpikir. Monggo, ada yang mau? Mama, Mama Nogo, kamu ada yang mau disampaikan? Kalau misalnya ada yang mendesak begitu, apakah kita bisa langsung coaching? Oh, lagi istirahat karena di sana sudah jam berapa nih? Jam 9 lebih mungkin ya di NTT. Oke. Kalau memang itu mendesak, Ibu, ya lakukan aja. Lakukan aja gitu. Jadi kalau itu mendesak loh ya. Kalau tidak mendesak misalnya, oh ada nganu sama orang tua nih berkelahi nih. Kelihatannya kok kondisi anak lagi tidak enak nih misalnya gitu. Ya sudah, biarkan dulu aja gitu. Nanti kalau anak sudah siap, kita coba untuk bicara gitu. Kalau memang mendesak, ya lakukan aja. Yang penting Ibu, jangan pola pikir kita, jangan kita tahu segalanya. Begitu. Jadi biarkan anak keluar. Oh, Mama dengar kok di sekolahmu tadi apa? Ada kejadian apa sih? Dia akan cerita. Kalau memang mendesak, yang penting adalah proses coachingnya, Ibu. Proses coaching itu orang tua tidak menasihati, orang tua tidak mendesak, orang tua tidak berpikir bahwa saya ini lebih dari kamu, begitu. Itu yang penting sebenarnya. Kalau mendesak ya dilakukan aja dengan cara yang ya coaching tadi. Sebentar dong sini, Mama mau ngobrol sama kamu. Mama dengar kok tadi di sekolahmu ada kejadian apa sih? Anak akan cerita tuh kan. Oh gitu. Oh gitu. Membuka keran bicara. Oh gitu. Terus kamu ngapain? Dia akan bercerita. Oh, menurut kamu bagaimana? Gitu, Ibu. Kalau mendesak ya, tetapi kalau hal yang tidak mendesak, buat kita nyaman dulu aja. Kita nyaman, anak nyaman, kita akan ngobrol, akan lebih intensif daripada kita terburu-buru. Tapi kalau hal yang mendesak, orang tua dilapori sama guru, ya konfirmasi aja sama anak. Gitu. Saya kira gitu, Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih, Bu. Iya. Sudah. Baik, berarti dari skor itu bisa ya, aman ya Bu untuk dilakukan ya. Proses belajar, Ibu. Proses belajar, baik. Iya.
Baik, baik. Oke. Ada yang lain untuk ditanyakan? Apa sih yang paling sulit dalam proses coaching? Setelah saya jelaskan itu proses coaching, tidak ada yang sulit ya Bapak Ibu. Teorinya, prakteknya saya sendiri masih kadang-kadang keceplosan gitu ya. Memberi solusi, memberi nasihat, mengatakan, "Loh, ya jangan gitu." Itu sering keceplosan gitu ya. Ya itu butuh jam terbang, sering saja kita melakukan itu. Tapi kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita untuk menciptakan generasi emas 2045 besok. Oke, mari kita praktek lagi. Wih, saya suka praktek ini. Siapa yang mau jadi ibu? Ini ibu dan anak deh. Ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak. Ini saya kasih contoh. Oke. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Sama kasusnya tadi ya. Seorang remaja mulai menarik diri dari keluarga, menghabiskan sebagian besar waktu di kamar. Ini adalah contoh dari pertanyaan-pertanyaan coaching. Saya geser dulu nih, nggak kelihatan. Oke. Ada yang mau jadi ibu nih? Ibu tinggal bertanya aja kok. Anaknya yang jawab. Ada yang mau jadi ibu kah? Ini pertanyaannya sudah disediakan, saya sediakan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Bu siapa nih yang belum saya dengar suaranya? Ibu Maria. Bu Maria, Yohana deh. Berkenan enggak menjadi ibu? Tinggal baca, Bu. Boleh. Oh, boleh. Oke, yang jadi anak saya ya? Atau ada ibu yang lain jadi anak? Mencoba untuk masuk dalam pikiran remaja. Ada yang mau jadi anak? Siapa? Bu Iriana boleh jadi anak untuk menjawab pertanyaan? Boleh? Boleh. Oke, boleh. Oke. Mari kita nikmati wajan sandiwara. Sinetron. Sandiwara. Jadi Sinetron besar. situasinya tahu ya, kondisinya anaknya sering mengurung diri di kamar. Ini ada yang symptom, causes, outcome, results, dan efek. Ini ya pertanyaan-pertanyaan. Jadi Ibu Maria cuma bertanya aja, nanti biar dijawab sama Ibu Iriana. Kita mulai? Oke? Ya, mari Bu. Kak, akhir-akhir ini Mama perhatikan kamu sering menyendiri di kamar. Apa yang sedang terjadi? Saya lagi belajar ini, Ma. Jangan diganggu. Ini langsung tanya lagi atau saya tanggapin ini, Bu Dian? Ya boleh ditanggapi, boleh langsung tanya. Boleh ditanggapi untuk dieksplor juga boleh, tidak apa-apa. Belajar apa misalnya? Oh iya, belajar apa Kak hari ini? Ini loh, Ma, ada PR ini yang susah sekali ini loh. Belum mengerti tadi gurunya menjelaskan, saya jadi bingung ini. Kalau bingung kenapa tadi tidak tanya gurunya? Gurunya galak ya? Ya, Ma, ini gurunya agak killer nih, sedikit killer. Pak Coach Dian mengguyur. Oke. Lanjut, Ibu. Kenapa, Bu Dian? Ya lanjut, dilanjutkan. Kak, bagaimana perasaanmu tentang hal ini? Hal ini tuh maksudnya apa ya, Bu? Ya, tentang kesulitannya belajar ini.
Terus apa yang kakak rasakan kalau yang kakak rasakan hari ini termasuk mengerjakan tugas yang sulit itu? Ini saya juga lagi bingung mah, ini lagi apa, lagi WA sama temen, lagi nanya-nanya sama temen. Mungkin ada teman yang tadi sudah mengerti materinya, ini loh mah lagi bingung nyari-nyari informasi ke teman-teman. Kesel ya kak, nggak bisa nyelesain tugas ya. Gak selesai-selesai. Ini lanjut pertanyaan kamu atau Ya, bagaimana ini? lanjut pertanyaan aja. Menurutmu kak, apa yang menyebabkan kamu merasa ingin menyendiri? Apakah ada sesuatu di sekolah atau di pertemananmu yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Boleh cerita ke mama. Anaknya pergi. Anaknya tidur mungkin ngerjain tugasnya. Pusing. Anaknya Anaknya pergi. lagi mikir. Oleh. Oke, saya Anaknya agak tidur. salah sedikit ya Bu ya. Saya salah sedikit. Eh, mengapa tidak tanya guru? Solusi yaitu. Ya. Sadar ibu memberikan solusi pada anaknya. Kenapa tidak tanya guru? Nah mungkin itu harus dihindari ibu. Menasehati. Iya, iya, iya. Menasehati itu. Kenapa kamu nggak tanya guru? Ya. Tidak bisa. Itu kan menasehati. Nah itu mungkin Oke. mungkin dihindari. Gitu. Ya, Ya, siap. memang agak sulit sih. Kita kan terpola seperti itu ya. Kebiasaan ya Bu. Itu agak sedikit dihindari itu ya yang saya lakukan. Terus pertanyaannya silahkan digiring dari pertanyaan dari si anak. Misalkan tadi, oh ini loh Ma, lagi mengerjakan soal. Lalu menurut kamu apa yang menyebabkan kamu mengerjakan soal itu sendirian? Dari jawaban anak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini dikembangkan dari jawaban si anak apa tadi. Oh, siap-siap. Jadi maksudnya tadi bertanya itu dari mengklarifikasi dari jawaban si anak misalnya. Iya nih nggak soal banget banget nih Bu, nggak gimana nih, nggak bisa nih Ma. Menurutmu apa yang menyebabkan kamu malah sendiri dalam mengerjakan soal? Misalnya seperti itu. Mengapa tidak tanya Mama? Ujung-ujungnya nanti akan mengapa nggak tanya Mama, nggak tanya Papa? Misalnya gitu. Ujungnya dalam pikiran kita akan menggiring anak ke situ, tapi dengan pertanyaan. Gitu Ibu. Mungkin yang lain paham dari sesi coaching nggih. Jadi itu. Jadi pertanyaan itu mengembalikan jawaban dari anak. Jangan keluar dari konteksnya. Gitu. Anak menjawab apa? Kita tes, cek, klarifikasi, explore. Anak menjawab apa? Kita explore. Kita jawab apa? Kita explore. Dari jawaban anak, jangan keluar dari jawaban anak. Gitu. Tadi kan mengapa kamu merasa sendiri? Menyendiri kenapa? Anak sudah bilang aku ngerjain PR Pak Amal. Itu kan berarti keluar dari kan. Mengapa kamu sendirian di sini? Mengapa kamu ujung-ujungnya kenapa kamu tidak bertanya Mama Papa? Ujungnya gitu. Tapi jangan mengatakan seperti itu. Itu saran berarti. Menurut kamu siapa yang bisa membantu kamu? Gitu. Menurut kamu, kalau kamu sendirian di kamar, apakah kamu bisa menyelesaikan soal? Gitu, Ibu. Jelas, nggak? Nah, ini prakteknya seperti itu. Jadi, sudah kebayang bagaimana kita melakukan sesi coaching. Tidak mudah, saya stop dulu ya. Tidak mudah, Bapak Ibu. Saya juga masih belajar banyak. Kadang-kadang keceplosan tadi yang mengapa tidak tanya guru, itu adalah nasihat ya, untuk dihindari sesi coaching nasihat. Anak itu enggak suka dinasihati. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih waktu Pak Samsidi untuk memberikan sesuatu? Tidak ada? Cukup? Oke. Coach Samsidi ada yang mau ditambahkan?
Lari, Coach Samsidi lagi menyendiri di kamar. Halo, Coach. Oke, oke Bapak Ibu, Ibu, sebenarnya dari masyarakat coach Indonesia itu mengadakan suatu pelatihan coaching ya, bagaimana kita menjadi seorang coach sebenarnya dari pelatihan itu. Kalau saya tuh sudah sampai pada level profesional, tapi di MCI itu ada level-levelnya sendiri, fundamental, nanti profesional, nanti ke trainer. Nah, ini saat ini saya sedang melatih diri saya sebagai seorang trainer gitu. Dan saya sudah sampai pada si coach profesional. Ini ditawarkan. Jadi seorang coach itu bukan hanya guru, tidak orang yang pandai. Karena apa? Seorang coach tidak harus menguasai sesuatu. Saya bisa coaching sama dokter. Saya enggak butuh pengetahuan tentang dokter. Enggak, yang pengetahuan tentang dokter ya si dokter sendiri. Saya hanya bertanya untuk membuka potensi dokter. Gitu. Jadi seorang coach itu tidak harus menguasai suatu hal. Kecuali kalau dia konselor ya. Dia menguasai suatu materi, ini konsultasi, ini loh, ini harusnya begini karena menurutnya itu saya harus ahli gitu. Tetapi seorang coach tidak harus ahli. Ahlinya ya ahli mendengarkan, ahli mendukung, ahli bertanya. Saya bisa nge-coach siapa saja. Kepala sekolah, ketua yayasan, pengusaha. Saya tidak butuh tahu tentang ekonomi kalau saya lagi coaching dengan pengusaha. Butuh saya adalah bertanya, cek, tes, klarifikasi, explore. Di-explore terus. Pengetahuan dari sana. Oh, ini harusnya gini, gini, gini. Mereka yang berpikir, saya hanya bertanya aja, menggali saja. Begitu. Nah, biayanya ini kalau dibandingkan dari pelatihan-pelatihan lain, kita paling murah. Cuma kita belum bersertifikat BNSP. Belum. Jadi kalau Bapak Ibu kursus ini menjadi seorang coach, lalu mau diujikan nih di BNSP, bisa langsung tanpa pelatihan lagi. Begitu. Jadi ya, harus ada. Sebenarnya kalau di BNSP itu hanya teori ya, lalu ditek. Tapi kita harus praktek gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ikut pelatihan ini Bapak Ibu praktek gitu. 12 kali harus praktek coaching. Dengan siapa saja. Kalau saran saya karena Bapak Ibu adalah ibu rumah tangga dan tujuan Bapak Ibu adalah membina putra-putrinya, pola asuh yang baik, ya Bapak Ibu latihan coaching dengan anak. Nanti kita mentor. Apa sih kesulitannya? Oh, saya sulit ini, gini, gini. Oh, nanti akan ada mentor. Master coach-nya akan mementor Bapak Ibu. Bagaimana harusnya, oh bertanyanya harus ini. Seperti tadi saya, Bu, jangan menggunakan itu ya. Mengapa tidak tanya guru? Ada 2 kesalahan itu ya. Mengapa? Kata mengapa agak dihindari dari coaching. Ya, karena itu akan menunjukkan kealasan. Dan jangan ada nasihat. Bapak Ibu kalau memang mau berminat, ada 2 sesi, satu online, yang satu offline. Offline nanti akan didampingi oleh Master Coach Istoto dan 3 rekan saya. Gitu. Jadi kita dampingi offline, ada di hotel Coach Samsidi ingat nggak ya? Bubaan itu loh, Bu. Horizon ya. Lupa saya. Horizon ya Bu ya. Ya, di Bubaan itu. Ya, di Bubaan itu 1 hari penuh kita akan latihan. Itu tanggal 13 September dari jam 8 sampai jam 3. Kita latihan di situ, kita kasih teori, kita coba untuk latihan coaching gitu. Dan kita ada mentoring selama 4 kali. Jadi selama 1 bulan, 30 hari, Bapak Ibu dilepas untuk memberikan coaching. Kalau butuh saya, Bu, saya butuh Bu Dian untuk latihan coaching saya. Oh, saya dengan senang hati. Yuk, kapan kita akan coaching? Kalau Bapak Ibu butuh Zoom, bilang aja sama saya, Bu, saya butuh Zoom, saya pinjami Zoom saya gitu. Untuk Zoom dengan temannya atau apa untuk latihan coaching begitu. Harganya murah Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya membayar 1,5 juta. Sudah mendapat kaos
nanti kaos dari MCI, lalu modul, lalu Bapak Ibu akan dapat 2 sertifikat. Ini Bu Tiara baru masuk. Akan dapat 2 sertifikat Bapak Ibu. Setelah pelatihan 1 hari, Bapak Ibu dapat sertifikat pelatihan selama 10 jam. Oke, dapat pelatihan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan 12 kali coaching, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat bahwa Bapak Ibu, ibu-ibu berhak menyandang gelar coach. Jadi dipanggil coach gitu ya. Berhak untuk memberi sesi coaching. Dengan siapa saja, tidak harus dengan anaknya saja. Dengan siapa saja kalau butuh coaching, Bapak Ibu silahkan untuk mengadakan coaching. Keistimewaan yang berikutnya, Bapak Ibu masuk ke dalam suatu organisasi. Kayak kemarin yang saya tawarkan coaching Merdeka itu adalah kegiatan dari MCI. Jadi nanti Bapak Ibu akan selalu banyak latihan dengan kegiatan-kegiatan MCI. Nanti MCI akan mengadakan apa nih? Sesi coaching apa gitu. Nanti Bapak Ibu ikut di situ, nanti latihan coaching. Bapak Ibu coaching, siapa saja nanti yang datang ke situ. Ada klien siapa saja. Saya pernah dapat klien seorang dosen gitu. Ya saya agak deg-degan gitu, masih latihan dulu. Tiba-tiba saya dapat klien seorang dosen, ya saya deg-degan gitu. Tapi ya semakin lama semakin akan lebih lancar untuk mengadakan sesi coaching. Begitu. Jadi tapi jangan khawatir kalau Bapak Ibu masih tetap mengikuti parenting coaching, saya akan jika ada waktu, rencana saya itu sebulan sekali, tapi karena kemarin waktunya mepet dan pekerjaan banyak sekali, kalau ada waktu nanti akan ada teori tentang parenting coaching tentang apa. Sebenarnya saya kepingin besok tentang penggunaan HP. Kemarin kan waktu, lalu bagaimana anak mengajak anak untuk bagaimana bijak menggunakan HP, itu nanti pada pertemuan berikutnya akan saya sampaikan di sesi coaching ini, parenting coaching. Ada yang mau ditanyakan, ada yang berminat untuk menjadi seorang coach? Kalau dibayar mahal loh Bu. Benar. Itu ada yang berbayar. Jadi kalau sudah profesional, nanti seperti saya itu berhak mengampilkan biaya. Berapa saya harus dibayar untuk sesi coaching. 1 jam, 2 jam, begitu. Mahal. Kalau sudah ada klien, mahal. Sekali jalan, sekali ngomong itu 200.000 1 jam. Paling nggak ada 1,5, 1/4, 200.000 sekali coaching. Wah, kalau Ibu sudah jadi profesional kan penghasilan nih, cuan nih, malam-malam nggak kerja, coaching aja yuk. Pakai Zoom gitu, kita coaching. Begitu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berkenan mau ikut, masih ada tanggal 13 September besok, biayanya bisa dicicil, mungkin Bapak Ibu bisa membayar 750 dulu, nanti waktu pelaksanaan, pelunasan, boleh. Sekarang, oh saya masih punya 750 dulu Bu Dian, enggak apa-apa. Saya masih punya 500 dulu Bu Dian, enggak apa-apa. Nanti tanggal Septembernya dilunasi menjadi 1,5 juta. Free hotel 1 hari loh Bu, Bapak Ibu. Itu 1 kali makan, 2 kali snack, sudah free. Begitu, semoga tertarik. Jadi saya punya teman-teman untuk coaching murid-murid. Kita tidak sendirian, guru tidak sendirian, semua orang tua sudah bisa dengan pola asuh coaching, anak-anak sudah semakin punya motivasi untuk belajar. Wah, keren. Indonesia akan menjadi Indonesia emas tahun 2045. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya, karena melihat kondisi anak-anak sekarang, COVID ya. Nah, itu kan sangat turun sekali. Maka ini kita coba untuk membudayakan ya, menyebarkan apa itu coaching itu apa, kegunaannya apa, manfaatnya apa. Dan saya bisa merasakan itu luar biasa sekali. Saya juga bisa coaching diri saya sendiri loh, Ibu-ibu. Jadi kalau saya punya masalah, orang nggak tahu kalau saya punya masalah. Flat, saya biasa seperti orang bisa, karena saya bisa coaching sendiri. Langkah apa nih yang harus saya lakukan? Situasi saya apa?
saya bisa coaching diri saya sendiri. Enggak pernah ada guru-guru lihat Budian ada masalah ya, wajahnya sedih ya, enggak ada. Masalah apa saya itu ya saya senyum, saya biasa karena saya bisa coaching diri saya sendiri, bisa membuat state saya sendiri. Saya bilang sama anak-anak, kenapa Budian sakit tetap ngajar, bisa kuat ngajar, suaranya tetap keras, karena saya sudah dilatih. Saya bisa membuat suasana hati saya itu berubah. Wah, ini juga nanti akan dilatih di profesional Bapak Ibu. Jadi bagaimana mengolah suasana hati itu akan dilatih di profesional. Tapi untuk yang fundamental yang 1,5 juta belum. Kita masih sesi coaching biasa, bagaimana Bapak Ibu cara bertanya, cara mendukung, cara mendengar itu yang masih diolah di situ. Begitu, kalau tertarik WA saya saja, nanti akan saya hubungkan sama panitia. Untuk pembayaran bisa dicicil, bisa 500 dulu, 1 jutanya nanti tanggal 13 September, atau lunas juga tidak apa-apa. Harga 1,5 juta zaman sekarang untuk mendapatkan pengetahuan tentang coaching itu hal yang sangat murah sekali. Tuh Bapak Ibu-ibu, monggo supaya bisa mendampingi putra-putri dengan enak. Tadi kan kesulitannya apa ya? Dari bertanya mungkin ya akan sulit. Biasanya paling sulit itu mendengar Bapak Ibu. Betul enggak? Saya tuh dulu paling nggak suka mendengar, tetapi sekarang saya sudah suka mendengar anak kalau bercerita. Dulu saya nggak suka mendengar anak, mesti saya potong. Pokoknya kamu gini, pokoknya kamu gini. Sekarang enggak, saya, oh begitu toh. Oh, gitu. Itu karena olah latihan kita yang terus-menerus tentang coaching. Oke, apakah ada pertanyaan? Coach Samsi lagi di kamar sendirian ya, mah tak coaching ini nanti. Anak-anak itu kalau ada yang nakal langsung teriak tuh, Bu, di coaching, Bu, di coaching. Coaching aja Bu, itu di coaching aja gitu. Anak-anak dulu 11-2 ya, 11-2 itu anaknya agak cerewet-cerewet sih soalnya. Di coaching Bu, itu di coaching aja. Gitu. Kalau tidak ada, kita tutup dengan pantun. Bapak Ibu ya, saya cari pantunnya dulu tapi. Nah, ini pantun. Oh, masih ada satu, lupa saya Bapak Ibu. Ada satu yang belum saya sampaikan. Sebentar. Sebentar. Slide-nya masih kurang satu. Ini untuk penutup saya, Bapak Ibu, menjadi orang tua itu adalah sebuah perjalanan. Menjadi orang tua itu adalah sebuah perjalanan. Peran sebagai coach akan membuat perjalanan ini lebih bermakna. Orang tua itu adalah sebuah perjalanan menjadi orang tua, tapi peran sebagai coach akan membuat perjalanan ibu semua akan lebih bermakna. Ini penutup dari saya dan terima kasih. Oke, mari kita berpantun Ria untuk menutup acara kita. Oke, saya tarikan pantunnya dulu ya Bapak Ibu. Catatan saya mana nih kah? Oke. Cakepnya jangan lupa ya, cakepnya ya. Ya, Bu. Ya. Siap. Oh, Bu Dila. Akhirnya. Oke, pergi ke kebun menanam ubi. Cakep. Ubi ditanam di dekat tugu. Cakep. Cukup sekian webinar kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Keren Terima kasih Bu Terima Dian. kasih Bu. Oke, Selamat terima malam. kasih Selamat Bapak Ibu. Kita tutup malam. dengan berdoa. Setelah berdoa nanti saya minta untuk membuka kamera supaya bisa kita bekukan. Saya punya kenang-kenangan Ibu Bapak semua ikut webinar gitu. Semoga besok pada pertemuan yang akan datang semakin banyak orang tua yang mengikuti webinar, akan menambah pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu dalam pola asuh anak. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa.
Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bekukan. Bapak Ibu bisa membuka kamera sebentar saja. Wih, saya juga harus lihat wajahnya nih. Nah, saya besok ketemu. Terima kasih Bunda Nogo. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih bersama kami. Lain waktu bertemu lagi. Ya. Bunda sudah ikut coaching? Sudah ikut pelatihan coaching?